Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bisnis plan tentang stop kontak otomatis. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Iwan Kamendra Eka Putra, selanjutnya ada Kadek Widi Darmayasa, selanjutnya ada Kadek Mulya Rawan, selanjutnya ada Ketut Bayu Krishna Ramadan. Struktur manajemen. Yang pertama ada Widi Darmayasa sebagai sekretaris untuk mendata barang yang masuk dan keluar di UKM dalam bidang kelistrikan dan melakukan pembukuan. Selanjutnya ada Wayan Karmendra sebagai bendahara untuk mengatur keuangan di UKM dalam bidang kelistrikan. Selanjutnya ada Bayu Krishna sebagai teknisi untuk mengecek barang yang masuk dan memperbaiki barang yang rusak di UKM dalam bidang kelistrikan. Dan yang terakhir ada Mulya Hartawan sebagai marketing untuk pemasaran barang di UKM dalam bidang kelistrikan. Latar belakang permasalahan. Karena banyak konsumen yang mengeluh akibat terlalu banyak membayar listrik dan banyak konsumen juga yang mengeluh akibat kurangnya toko kelistrikan serta harga komponen kelistrikan yang terlalu mahal. Solusi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami akan membuat toko kelistrikan dengan produk unggulan yaitu stop kontak otomatis. Stop kontak otomatis. Stop kontak otomatis adalah stop kontak yang dapat mematikan atau menghidupkan arus listrik secara otomatis. Dapat disetting waktu, menghemat penggunaan listrik rumah, dan tidak perlu repot mematikan listrik. Alat ini cocok digunakan untuk keperluan sehari-hari, berbagai perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, pompa air, televisi, dan untuk mencarger handphone. Di atas stop kontak terdapat LCD yang menunjukkan hari, jam, menit, mode timer, dan indikator random. Di bawah LCD terdapat 8 tombol, yaitu tombol wake, hour, minute, rest, RCL, clock, timer, on, auto, off, dan random. Bidang usaha. Toko kelistrikan dengan produk unggulan yaitu stop kontak otomatis. Kelayakan. Jika membicarakan tentang kelayakan, stop kontak otomatis ini tentu saja layak karena menguntungkan untuk semua orang menghemat listrik. Dukungan. Jika membicarakan tentang dukungan, tentu saja kami didukung oleh keluarga dan lingkungan di masyarakat. Arah dan tujuan. Jangka pendek, mampu untuk membuat toko dan mampu untuk mempromosikan agar semua orang mengetahui tentang toko ini dan produk-produknya. Jangka menengah, mampu untuk bersaing dalam segala hal, contohnya seperti harga, kualitas barang, kelengkapan barang, dan toko-toko lainnya. Jangka panjang, mampu untuk membuka cabang di berbagai daerah Bali hingga menuju ke internasional. Visi. Menjadikan UKM stop kontak otomatis sebagai UKM yang unggul di bidang teknik kelistrikan, menghasilkan produk barang kelistrikan yang berkualitas dan mampu bersaing secara internasional dalam bidang kelistrikan. Misi. 1. Meringankan permasalahan pemborosan listrik pada konsumen. 2. Mengembangkan alat-alat peralatan listrik, khususnya stop kontak otomatis. Dan 3. Menjadikan UKM bidang kelistrikan yang mempunyai banyak cabang di seluruh Indonesia. Tujuan. Mampu untuk membuat toko dan mampu untuk mempromosikan agar semua orang mengetahui tentang toko ini dan produk-produknya. Mampu untuk bersaing dalam segala hal, contohnya seperti harga, kualitas barang,
kelengkapan barang dengan toko-toko lainnya, mampu untuk membuka cabang di berbagai daerah Bali hingga menuju ke internasional. Sasaran yang paling utama tentunya di kota-kota besar, karena di kota-kota besar menggunakan listrik yang sangat besar dan kebanyakan orang-orang di kota sangat boros dibandingkan di desa-desa. Produk sejenis. Yang pertama, stop kontak Hotbo. Yang kedua, stop kontak Waterpro. Keunggulan produk ini adalah ketika memakai stop kontak otomatis ini, kita tidak perlu takut boros dengan listrik, karena kita dapat menyeting waktu penggunaan stop kontak tersebut, sehingga kita tidak perlu menggunakan saklar untuk mematikan stop kontak tersebut. Jadi lebih menghemat listrik dan tenaga. Yang kedua, keunggulan toko kami adalah menjual lengkap komponen-komponen listrik dengan harga yang berani bersaing, dan letak toko kami juga strategis. Standar operating prosedur toko. Yang pertama, pembelian komponen dan bahan baku. Yang kedua, pemeriksaan kualitas komponen dan bahan baku. Yang ketiga, pembuatan produk dari bahan baku. Yang keempat, pengecekan kualitas produk. Yang kelima, penjualan produk dan komponen. Standar operating prosedur karyawan. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, jujur dalam bekerja. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Dan yang keempat, masalah dibicarakan bersama. Peluang pasar. Di rumah-rumah pasti terdapat komponen listrik. Komponen listrik tersebut pasti akan habis masa pakainya, jadi harus diganti. Oleh karena itu, pertumbuhan keperluan komponen listrik pasti akan terus berjalan, dan dalam pembangunan rumah atau bangunan lainnya tentu membutuhkan komponen listrik. Serta, jika di kota-kota besar banyak konsumen yang boros terhadap listrik, tentu itu peluang kami untuk menawarkan produk stop kontak otomatis untuk menghemat listrik. Strategi pasar. Yang pertama, secara offline. Dari mulut ke mulut, menyebarkan brosur dan memasarkan kepada teman, keluarga, dan kerabat. Yang kedua, secara online. Situs-situs belanja online dan media sosial. Analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Memiliki produk unggulan dan berani bersaing, memiliki harga produk yang terjangkau, memiliki lokasi toko yang strategis. Weakness atau kelemahan. Usaha ini belum banyak diketahui oleh konsumen. Tempat usaha yang bukan tempat usaha pribadi sehingga mempersulit pengembangan ke depannya. Opportunity atau kesempatan. Masih sedikit produk seperti kami, masih banyak konsumen yang boros terhadap listrik. Threat atau ancaman. Bertambahnya penjual produk dengan harga yang murah, kurangnya kepedulian terhadap boros listrik. Tabel BEP. Yang pertama, sewa toko selama 1 tahun seharga 15 juta rupiah. Rak kaca sebanyak 4 buah seharga 2 juta rupiah. Izin usaha seterusnya seharga 1 juta rupiah. Komponen listrik dan bahan baku seperlunya 15 juta rupiah. Papan nama sebanyak 1 buah seharga 500.000 rupiah. Pembayaran listrik
selama 1 bulan seharga Rp200.000. Meja kasir sebanyak 1 buah seharga Rp500.000. CCTV sebanyak 4 buah seharga Rp500.000. Jadi totalnya adalah Rp36 juta. Sumber dana: meminjam uang di bank sebesar Rp30 juta, per orang mengeluarkan Rp1.500.000 dikali 4 sama dengan Rp6 juta. Jadi total modal awal yang diperlukan sebesar Rp36 juta. Harga produk: biaya bahan baku tetap per bulan adalah Rp5 juta. Harga produk adalah Rp70.000. BEP unit adalah biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, sama dengan 5 juta dibagi 70.000 dikurangi 20.000 sama dengan 5 juta dibagi 50.000 sama dengan 100 unit. Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.